106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans di interval ketiga ini. Dan tentunya dari Love Pink juga ada Teh Susan dan Teh Ugi. Bajunya pinky, asik. Orange. Di luar ada orange juga. Di sini ada abu dan hitam juga. Seperti yang tadi saya bilang, ada WhatsApp yang masuk nanya langsung ke 0811 244 1067. Dan harus saya bacakan, dan kebetulan narsumnya juga harus menjawab pertanyaan dari pendengar sore hari ini. Enggak deh, pertanyaannya gampang kok. Saya juga nggak tahu deh pertanyaannya. Assalamualaikum Kang Tom. Ada Teh Dokter Susan, Masya Allah. Ini dengan gerakan 10.000 USG payudaranya. Luar biasa. Salam kenal, saya Dian dari Bandung Timur. Sebenarnya saya penasaran juga untuk cek, tapi di usianya saya yang sudah masuk ke kepala 3 ini, kadang rada was-was karena ibu saya penyintas juga. Tapi gimana ya biar berani untuk cek USG payudara? Ini beneran saya butuh motivasinya. Terima kasih Teh Susan dan Teh Ugi. Ya. Selamat sore Teh Dian ya tadi ya. Teh Diana? Teh Dian dari Bandung Timur. Teh Dian dari Bandung Timur. Semua pasti was-was ya untuk melakukan pemeriksaan. Apalagi tadi ada riwayat dari keluarga ya. Yeah. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena menjadi penyebab atau faktor terjadinya kanker itu tidak hanya dari faktor keluarga saja. Itu ada faktor yang bisa dikendalikan dan ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan salah satunya tadi genetik. Tapi masih banyak faktor yang bisa kita kendalikan ya. Tadi misalnya pola hidup, pola makan, pola pikir itu bisa. Pola pikir. Betul. Itu yang utama. Jadi tadi kita udah cerita nih ya Kang ya sama Teh Diana, udah dengerin mungkin. Untuk melakukan pemeriksaan, semua pemeriksaan pasti was-was ya. Kita mau periksa darah aja, aduh gimana gitu kan, kolesterol, asam urat. Tapi di sini yang harus kita cermati dan utamain adalah deteksi dini. Deteksi dini. Ya, tadi saya udah bilang, kalau dideteksi dari awal, maka angka harapan hidupnya jauh lebih tinggi. Okay. Ya, tadi kita udah ngobrol nih. Iya. Saya sekarang udah tahun kelima, alhamdulillah. Karena saya diketahui di awal, di stadium awal. Maka tadi kemungkinan untuk bisa panjang lagi angka harapan hidupnya kan lebih besar. Jadi nggak ada salah nih, apalagi nih umur 30 ya. 30-an katanya. Iya, 30-an gitu kan. Iya. Nah itu ideal sekali ya untuk mulai kita lakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaannya mungkin tidak harus langsung sadanis yang tadi USG ya Kang ya. Teh Diana bisa mulai disadari dulu nih, rutinin setelah menstruasi tadi. Nah kemudian kalau misalnya tadi ada kesempatan nih, kebetulan kita ada program yang USG payudara untuk 10.000 ini, bisa menjadikan satu kesempatan untuk sadanis ya, periksa payudara secara klinis. Tapi yang perlu diperhatiin ya, rutinkan dulu untuk sadarinya ya. Iya, jadi betul. kecemasan tadi, aduh ibu saya ini, betul. Tapi kan tadi kita ada faktor yang bisa dikendalikan, ada faktor yang tadi salah satunya adalah turunan dari keluarga. Gitu Teh Dian. Nah, Teh Dian, jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, mau nggak mau harus dimulai. Betul. Jangan ada hambatan apapun lah. Ya, apalagi tadi kesempatan ya Kang ya. Nah, itu. Gitu. Iseng-iseng aja sadari pegang pada saat mandi. Betul. Tapi hitungannya memang dari hari pertama mens. Kemudian dihitung 7 hari. Hari ke-7 mens. Sampai hari ke-10. Sampai hari ke-10. Oke, hari ke-7, 8, 9, 10 ya pegang-pegang aja. Siapa tahu ada benjolan atau enggak, itu kita nggak pernah tahu ya. Betul. Dan nanti ada ini ya, kalau misalnya mau sedikit untuk browsing atau apa, misalnya share untuk cara-cara sadari, itu biasanya sudah banyak ya. Oh ada ya di YouTube gitu? Di Pink Talk kita itu biasanya di Love Pink atau Pink Squad itu mengajarkan gimana sih cara sadari biasanya. Ada gambar-gambar, ada cara-caranya. Kenapa setelah mandi? Bisa juga dilakukan pada saat sambil berbaring ya dia. Sambil gitu berbaring. kan, sambil berbaring bisa? Bisa. Tapi kenapa sih kalau di mandi lebih nyaman? Kalau saya, karena kan ada basah, ada sabun. Jadi menggunakan 3 jari, melakukan gerakan memutar ke arah bisa ke dalam. Kemudian terakhir ke putingnya ya. Kita pijitnya tadi kan Ugi bercerita. Karena benjolan itu bisa diputing juga. Dan tadi ada cairan ya. Itu menjadi satu penanda bahwa. Tapi Teh Diana atau teman-teman pendengar di sini nggak usah takut begitu pas diperiksa sadari, ada benjolan langsung panik, nggak usah.
Tenang aja. Tenang aja, nggak semua harus dikhawatirkan dengan adanya benjolan. Iya. Benjolan itu banyak sekali Bisa hormonal Bisa kan? hormonal. Makanya Ya. tadi kan kita turun dulu nih setelah lepas dari menstruasinya dulu kan, karena faktor hormon kalau dia masa menstruasi masih Iya, pengaruh iya. ya gitu kan. Tapi kalau misalnya ngelewatin masa 10 hari itu ternyata benjolan masih ada, Tadi saran ya, jika ada keluhan, misalnya tidak bisa digerakkan dari dasar, kemudian ada nyeri, kemudian tadi jelas kayak Ugi ada keluar cairan, ada perubahan bentuk dari payudara iya. yang mencurigakan ya misalnya, atau ada yang misalnya berupa kayak kulit jeruk atau ada gatal. Nah, itu bisa Di bagian kulitnya. Itu ya, bisa begitu. Iya, ada itu tanda-tanda. Tanda-tanda. Oh, iya? Iya. Jadi banyak sekali tanda-tanda untuk Oke. ke arah. Jadi nggak harus benjolan, waduh langsung gitu saya langsung didiagnosis, tidak. Oke. Jadi tadi lebih tenangnya pemeriksaan klinis ya lanjutannya gitu kan. Ada pertanyaan lagi. Selamat sore Mara FM, boleh tahu info dong mengenai program 10.000 USG payudara ini. Ini untuk wilayah mana saja dan kapan dilakukannya? Apakah ada syarat dan ketentuannya? Terima kasih. Dibantu dijawab sama Ugi ya. Mangga. Baik, selamat sore. Maaf, bisa diulang. Selamat sore, butuh informasi mengenai program 10.000 USG payudara. Ini untuk wilayah mana saja? Kapan pelaksanaannya? Apakah ada syarat dan ketentuan untuk bisa ikutan ini? Terima kasih. Baik, kalau untuk pelaksanaannya kan sudah dimulai ya kebetulan. Kita kemarin terakhir di Limijati, itu sudah selesai. Nah, insya Allah nanti akan dimulai lagi itu di RSUD Al-Ihsan, itu tanggal 16 Agustus 2022 ya, selama 5 minggu. Dengan peserta total pesertanya 100 dan per minggunya itu dibagi 3 peserta gitu. Jadi untuk tanggal 16 itu 5 peserta, selanjutnya 10 dan 5 di hari Kamis dan hari Jumat. Terus untuk syaratnya itu untuk yang usianya minimal 20 tahun. Terus untuk pensiunan juga minimal 20 tahun. 20 tahun, minimalnya 20 tahun. Terus untuk maksimal nggak ada usia, batas maksimalnya usia. nggak ada batas usia. Terus untuk pensiunan juga. Betul. Dan Ya, biasa betul. kita ini mengarahnya ke ini ya, Ugi ya, wanita prasejahtera. Wanita ya. prasejahtera itu syaratnya. Wanita prasejahtera, Prasejahtera, bukan prasejarah ya? Bukan. Bukan. Wanita Prasejahtera. prasejahtera. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kemarin yang di Limiyati sudah, itu ada total berapa peserta atau berapa orang yang sudah di USG payudara? 100 juga. 100 juga. 100 Oke, peserta. berarti kemarin 100, besok 16 sampai dengan tanggal Insya Allah mungkin sampai September ya, pertengahan sampai September. pertengahan September 100 juga. ya. Jadi ini 10.000 itu kita gabung nih Kang di Ya. beberapa kota di Indonesia. Oke. Jadi Total 10.000. total 10. Sebelumnya tadi udah bercerita bahwa awalnya ini kita 1.000 programnya. Iya, iya. Ya, kemudian ternyata respon dari bulan 1 Oktober ke sampai saat ini itu mencapai lebih dari 2.500. Oke. Dan tadi program ini kan terselenggara juga atas support donatur, Iya. kemudian rumah sakit yang menjadi penyelenggara, dan akhirnya dari pengurus juga menjadikan program ini sepertinya akan bertambah di 10.000. Itu suatu Iya. kebanggaan ya, karena Iya, prestasi ini. Apresiasi luar ya, biasa. dan tadi responnya yang utama adalah dari hasil pemeriksaan dari 2.500 kemarin, dan benar kita menemukan beberapa yang terdeteksi. Ada. Di Bandung pun Ada. ada. Serius, Di- dari ada. yang 100 kemarin. Iya, Iya, ada ada beberapa. orang. Benar, tadi saya melihat ekspresinya Kang Tontom langsung kayak ada, betul. Dan kita juga pas melihat hasilnya ada. Ada. Dan Maaf, udah langsung ganas atau masih farm? Hah? diduga dari Diduga. hasil radiologisnya menunjukkan ke arah keganasan. Tapi disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi Oke. ibu itu bersyukur ya, Iya, berterima kasih. berterima Maksudnya kasih. dia karena sudah merasakan ada benjolan gitu kan, dan dari sebelumnya takut, tapi dengan itu dia tahu arah untuk tahapannya. Iya, iya, Dan iya. yang kemarin kita dapat pengalaman juga ya Gia, maksudnya beberapa yang sudah pernah tahu ada benjolan lebih ke herbal Kang. Ini Lebih kan ke yang herbal. harus kita edukasi untuk Iya, wawasan iya, ya, iya, bahwa iya. yang tepat untuk pengobatan adalah ikuti jalur Medis. Medis. Nah itu ya gitu kan. Udah insya Allah ini paling Ya, paling bener lah. Iya, Ya, insya Allah insya terbukti Allah. secara empiris ya Kang ya, gitu ya, kan. Jadi karena saya tahu itu. Ya. Ya, ini ada pertanyaan juga nih. Untuk Teh Susan dan Teh Lugi nih ya, Teh Ugi.
hal yang paling berpengaruh dari kanker payudara selain faktor kesehatan. Ini apa sih? Kalau buat saya nih Kang ya, buat saya kanker itu guru Kang. Guru untuk saya belajar apa itu sabar, apa itu ikhlas gitu. Dengan kanker saya tahu apa yang mau saya kejar gitu loh Kang. Terus sama nilai ikhlas ya, karena kan untuk menerima ini tidak mudah ya. Setiap orang yang begitu ditesan, ini kamu ganas atau kanker itu kan butuh berdamai untuk menerima dulu ya Kang. Nah dari kanker ini ya tadi guru untuk tujuan hidup kita mau kemana sih Kang gitu loh. Lebih ke apa yang mau dikejar gitu loh. Jadi benar-benar tadi kita udah ngobrol tujuannya mau kemana, dan kayak kita ada di sini juga ingin berbagi untuk menjadi berkat ya buat teman-teman yang ya mungkin nggak banyak yang kita upayakan, tapi setidaknya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah program ini mudah-mudahan juga tadi ya dengan kita penjaringan ada gitu loh yang kita bisa deteksi dari awal. Mungkin mereka ada keterbatasan ya Kang ya, tadi keterbatasan biaya, keterbatasan akses. Makanya Lovepink sendiri di Jakarta punya Pink Van Kak. Pink Van mobil untuk keliling, ada USG-nya, USG keliling. Iya. Kalau kita biasa kan UKS ya. Jadi itu bisa di USG di mobil. Jadi kita ke keliling aja. Ya ada tempat-tempat yang menjadi sasaran untuk teman program. Mara, luar biasa ini. Bukan hanya polisi yang punya SIM keliling, ini Lovepink juga punya Lovepink keliling kalau mau USG. Ini harusnya ada di Bandung juga dong. Mudah-mudahan. Semoga ya. Nanti mungkin dari pusat mendengar itu gitu. Peralatan lengkap berarti dalam mobil. Nah di sini kita tadi ada Mbak Mamita Purba ya, dia yang beliau luar biasa sekali dedikasi untuk pelaksanaan Pink Van. Ini kemarin baru ada pelatihan buat teman-teman untuk bagaimana menjalankan Pink Van itu. Luar biasa ya. Mantap. Oke. Ini kalau bicara terkena payudara kemudian masuk komunitas, terus disupport sama teman-teman di komunitas atau di teman-teman yang sama lah ya. Tapi ada support system yang paling penting menurut Teh Susan dan Teh Ugi mungkin yang paling sangat berpengaruh juga di situ. Kalau dari aku ibu ya. Ibu. Ya. Karena kan tinggal sama ibu juga. Terus kemana-mana emang anak ibu. Jadi waktu pertama kali terdiagnosa tuh yang nganter kesana kemari tuh ibu gitu, yang ngurusin dari awal tuh ibu. Terus yang jadi penyemangat juga ibu. Karena kan tadinya pengen nyerah atau segala macam, tapi ngelihat ibu tuh nggak jadi gitu. Jadi ya harus semangat lagi, harus sehat gitu. Lihat ibu. Ibu yang menyemangati pada saat itu. Iya. Karena kan kalau lihat ibu sedih, kalau ibu lihat maksudnya ibu tuh lihat anaknya sakit tuh pasti sedih. Iya. Nah, maka dari itu aku sebisa mungkin untuk tidak bersedih di depan ibu. Walaupun sebenarnya kan, ada aja gitu, gitu pengen nangis, tapi ya support paling berpengaruh paling besar itu ibu. Kalau untuk dari keluarga ya itu ibu. Kalau untuk dari komunitas itu Lovepink. Itu kalau dari Teh Susan sendiri pada saat itu ibu kan masih ada ya. Masih ada pasti itu. Bahkan sampai sekarang masih ada. Luar biasa. Kemudian, Abah Ambu ya saya manggilnya, tapi ya anak Kang juga itu Aisyah ya. Saya pernah pengen banget nyerah di kemo ketiga Kang. Kayak udah ya Allah udah nggak sanggup mau nyerah. Gitu. Waktu itu kayak udah nggak sanggup deh saat itu. Tapi satu siang itu Aisyah datang loh Kang ke kamar. Dia bilang, Mama harus ada buat Aisyah. Mama harus hadir di wisuda Aisyah. Saat itu hanya mintanya hadir di wisuda loh Kang. SD saat itu. Itu kayak oke, San fight. Dan tadi ya itu ya qadarullah Allah kasih Mbak Muti gitu ya. Jadi Mbak Muti WA saya juga untuk San ayo bisa fight kuat gitu. Dan itu jadi momen kayak oh ya San fight gitu. Dan alhamdulillah sekarang Aisyah udah mau kuliah nih, udah mau 2 kali wisuda lagi gitu kan. Jadi ya itu tadi support system itu benar-benar berpengaruh buat kita ya Kang ya, untuk terus gitu. Teman, saudara, tadi orang yang nggak disangka-sangka hadir di kehidupan kita gitu kan. Jadi keluarga, anak pasti itu mah. Itu pada saat kemo ketiga. Udah mau nyerah, udah nggak sanggup. Mohon maaf, Teh Susan dan Teh Ugi pada saat kemo itu kan sakit sekali. Sebelum itu sakit ya di hati. Sesudah sakit secara fisik. Kemudian secara fisik lagi, mohon maaf, kulit kering, hitam, rambut rontok, alis rontok, bulu mata rontok. Makan gak enak segala macam itu mengalami semua. Ya,
Iya, kita ngalamin semua. Dan ya tadi kan pasca operasi kemo itu berapa lama rasa sakit itu dirasakan oleh semua penyintas? Yang terberat buat kita itu di minggu pertama kedua ya. Minggu pertama setelah kemo. Iya, itu berjuang untuk bisa makan, makanan masuk. Karena nggak enak ya? Karena nggak enak, karena terus apa yang udah kita masukin juga dia muntah lagi gitu. Muntah lagi? Ya. Kadang indera pengecap hanya bisa rasa tertentu. Iya, rasa tertentu doang. Oh gitu. Iya. Ya, nggak enak banget. Terus tiba-tiba rontok gitu ya? Ya, rontok. Habis bis dibotakin aja. Belas. Karena di minggu kemo kedua kan. Aku kemo ke-1. Kemo pertama udah rontok. Udah 8 hari. Setelah kemo itu udah mulai di rambut cuma gini doang aja langsung dipegang aja langsung jatuh. Ditarik aja langsung. Ditarik doang, nggak ditarik baru coba gini doang aja. Lepas. Dan enaknya secara psikologis lebih milih untuk dibotakin sih. Akhirnya digundulin aja. Itu lebih beda dengan kita ngelihat menyaksikan hari per hari rambut kita. Iya. Dengan udah tapi aja maaf kalau udah dipelontos dicepak kayak saya gitu ya. Terus ya gitu kan ukurannya tuh cuman berapa mili gitu ya. Misalnya katakanlah setengah senti itu bisa rontok juga. Iya, rontok lagi. Bisa. Karena pas waktu habis nanti setelah kemo lagi nanti rontok lagi. Oke. Tapi setelah kemo terakhir nggak lama tumbuh dan lagi. Kembali normal. Ganti lebih baik, lebih tebal, lebih hitam. Masya Allah kan? Sekarang nggak ada uban dong. Uban dulu lebih banyak, sekarang serius? Lebih muda. Makanya selalu ada. Ya tadi Allah diganti setelah keikhlasan dengan hal-hal yang jauh lebih baik gitu loh Kang. Luar biasa, banyak hikmah yang bisa didapat ya. Alhamdulillah, kalau nggak saya nggak kenal Ugi, nggak ada di sini gitu kan, bisa berbagi sama teman-teman. Jadi teman Mara, setelah ini akan ada sesuatu juga dari mereka yang akan disampaikan. Apakah itu? Tunggu aja. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans dan tentunya Love Pink sama Teh Susan masih ada di sini. Dan Teh Ugi. Tadi obrolannya agak dalam, tapi saya pengen nanya sedikit yang dalam-dalam lagi, boleh ya? Boleh. Mungkin nih ya, banyak orang yang nanya apa sih penyebab kanker payudara ini gitu. Nah ini mungkin Teh Ugi yang termuda ya pada saat itu terkena atau terdiagnosa kanker di usia 24 tahun. Mungkin sedikit flashback 6 bulan atau 1 tahun atau bahkan 3 tahun ke belakang. Mungkin gak sih ini perkiraan saya ya. Teh Ugi teh mikir gini, wah itu sebenarnya saya punya masalah pribadi sama seseorang atau masalah di rumah. Atau mungkin saya makannya terlalu jorok, segala macam dimakan. Atau mungkin ini saya curiga genetik nih, orang tua, kakek, nenek dan sebagainya. Ada pikiran-pikiran seperti itu yang kira-kira mengkerucut kemudian akhirnya menyimpulkan ke arah itu gitu. Inilah penyebabnya. Mungkin kalau makanan jorok iya ya kayaknya. Makanan jorok ya? Junk food. Oke, bicara 6 bulan, 1 tahun atau 3 tahun. Makanan yang paling jorok di usia itu. Sebelum waktu mau kena ya junk food sih. 6 bulan atau 1 tahun? 6 bulan apa 1 tahun. Makan minum apapun? Ya makan minum apapun. Micin dan sebagainya? Ya micin dan sebagainya. Gula juga? Gula. Tapi olahraga juga tetap sih. Olahraga dulu tetap? Tetap. Marching band juga kan olahraga. Beda tuh. Olahraga. Emang lari? Serius? Kan udah emang angkat barbel? Enggak, tapi tetap hitungannya lari. Sebelum latihan kita ada fisik dulu tetap. Dan rutin itu ya? Rutin, itu kan latihannya seminggu 3 kali tuh. Oke, berarti bukan makanan deh. Tapi apakah pikiran? Bisa jadi mungkin dari pikiran juga ya. Banyak pikiran 6 bulan 1 tahun ke belakang? Ya. Putus cinta mungkin? Putus cinta, ya. Terus kan emang aku kan tipikal orang yang kalau ada masalah itu dipendam sendiri. Oke. Jadi siapa pacar terakhir waktu usia 24 tahun? Duh, gak inget. Lupa? Banyak atau Enggak kecengan inget. mungkin? Sensitif Kang. 20. Sensitif ya, mohon maaf. Enggak bercanda. Enggak. Ada nggak Gi? Ada sih, ada. Anak marching band juga. Mungkin? Enggak usah. Oh, marching band juga. Marching band juga. Teman marching band. Itu terakhir. Oke, umurnya nggak jauh beda kan? Nggak jauh beda. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu setelah beres pengobatan. Ya, sempat. Dan buka pintunya. Mungkin ini akhir dari
Ada yang deg-degan. Oke, jadi kalau bicara mengkerucut, akhirnya kesimpulan-kesimpulan itu banyak sebetulnya ya. Jadi bisa dari makanan, bisa dari pikiran, ya, pola hidup. Even olahraga rajin pun masih bisa kena. Soalnya saya tahu banget Teh Susan ini dari kecilnya adalah seorang atlet. Yang saya tahu hobi olahraga SD, SMP, SMA, kuliah saya lupa ya, saya nggak tahu. Kuliah dulu masih rajin olahraga nggak sih? Basket sama tenis meja. Masih ya. Masih. Sebegitu rajin ya gitu. Ya bukan hanya Dokter Susan, tapi banyak juga atlet-atlet yang terdiagnosa kanker, bukan hanya kanker payudara ya. Jadi ya banyak penyebabnya mungkin ya. Iya, banyak penyebab. Nah kalau dari Teh Susan sendiri bisa menyimpulkan nggak kira-kira penyebabnya? Sangat bisa. Karena saya workaholic ya Kang ya. Workaholic. Iya, terus waktu itu praktek 10 tahun di Kang Bandung Jakarta dengan jam praktek lebih dari 10 jam. Wow. Kemudian tadi faktor itu ya, resiko kurang istirahat, kemudian terbatasnya waktu untuk olahraga rutin. Nah itu dipahami banget bahwa itu bisa jadi faktor utama ya. Dan tadi ya mungkin tadi ada cerita masa lalu, akar kepahitan yang belum berdamai, itu dia. Tanpa disadari mempengaruhi ya. Kalau saya pribadi ya mungkin itu jadi satu. Tapi tadi penyebab sendiri kan banyak ya Kang ya. Tadi faktor kanker sendiri penyebab utamanya belum diketahui. Tapi faktor yang mempengaruhi, yang bisa dikendalikan, yang tidak dikendalikan, itu yang tadi bisa memicu ya. Yang tadi ya, saya nggak makan daging merah loh Kang sebelum kena kanker sebenarnya ya. Tapi orang kan bilang aduh makan banyak makan ini, tapi sebenarnya udah pun kena kanker pun daging merah sebenarnya yang tidak terlalu banyak lemak masih dianjurkan ya. Tapi memilih untuk mengurangi itu. Dulu malah enggak tapi tetap kena. Atau teman-teman misalnya di Loving ada yang sudah menjalani pola hidup sehat, makan teratur, nggak jorok, tetap bisa aja. Jadi kan multifaktorial tadi ya Kang ya. Tapi saya sih sekarang jadi belajar tadi Kang untuk stres ya. Bagaimana mengelola stresnya itu loh Kang. Mengelola stres. Bukan nggak bisa. Betul. Jangan stres, nggak mungkin kita hidup nggak stres ya Kang bisa. ya. Nggak mungkin, betul ya. Mau maksain, jangan tegang, jangan takut, nggak bisa. Ya, jadi gimana mengendalikan stres kayak tadi hujan? Oh ya udah, nanti jalanin aja. Teduh dulu gitu kan. Nanti dikasih reda, dikasih cerah sekarang. Betul, alhamdulillah. Betul kan? Jadi itu sih Kang. Jadi saya belajar untuk gak workaholic sekarang. Praktek cukup satu tempat aja. Satu tempat. Cukup. Dulu banyak tempat. Di Jakarta, di Bandung. Waduh, mau ketemu susah pisan. Ini ada yang masuk lagi WhatsApp. Selamat sore Mas Tom dan rekan-rekan. Saya Denny dari Pasir Pogor. Cerita sedikit, boleh ya? Jadi istri saya 2021 lalu terdiagnosa kanker payudara di stadium 2. Awal ketahuannya karena ada cek USG payudara di kantornya dan ternyata istri saya terdiagnosa begitu. Sekarang lagi mencoba sembuh dengan menjaga pola makan. Tapi nyatanya yang paling susah itu menjaga psikis. Saya lihat istri saya jadi mudah sedih, sering ngelamun. Saya sebagai suami, mana yang gak sedih ya melihat kondisi istri begitu. Dan mendengar bagaimana semangat rekan-rekan Pink Squad, bisa tolong kasih saya informasi bagaimana untuk menjaga semangat istri saya. Terima kasih dan semoga sehat terus untuk kita semua, terutama Pink Squad. Selamat sore nih Kang Denny ya. Kang Denny di Pasir Pogor. Kang Denny di Pasir Pogor. Iya. Saya salam hormat dulu nih buat Kang Denny yang pasti luar biasa menjadi caregiver support system dari istrinya selama menjalani pengobatan ya Kang ya. Dan bisa dipahami bahwa kami sendiri aja masih suka deg-degan ya Gi ya. Pada saat tadi mau pemeriksaan tuh ada rasa cemas, kekhawatiran bahwa itu akan kembali lagi. Bisa kami pahami perasaan istrinya Kang Denny ya. Pasti ada ketakutan, kecemasan, tapi mungkin pelan-pelan dengan Kang Denny mendengar kita di sore hari ini bisa mulai kenalan nih istrinya untuk bisa gabung. Dengan kami dengan komunitas Loving yang ada di Bandung. Kita di sini kebetulan juga nggak usah hadir dulu deh, ngobrol dulu di WA group. Kalau masih belum, ngobrol chat langsung ke saya ya. Boleh ke Ugi juga boleh untuk sekedar berbagi, untuk tahu bahwa istrinya Kang Denny nggak sendirian. Apalagi stadium 2, saya juga stadium 2B Kang gitu. Jadi masih ada semangat untuk bisa nggak berhenti di situ ya. Dan mungkin pelan-pelan ya Kang, bahwa untuk seseorang menerima bahwa ya saya menderita kanker itu butuh proses.
menerima itu ada tahapan ya. Ada juga tahapan marah dulu, tahap menyangkal, dan itu proses ya. Dan saya percaya Kang Denny pasti sabar untuk mendampingi dan memberikan semangat. Betul. Melalui motivasi tadi ya, support system ya Kang ya. Pasti keluarga bisa kasih motivasi untuk anak bahwa istri Kang Denny harus semangat untuk siapa? Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi tadi keluarga, anak-anak ya. Kalau kita tadi Ugi, Mama, kalau saya Aisyah misalnya, itu yang jadi penyemangat kami untuk ayo besok apa nih, nanti apa tujuannya, nggak usah muluk-muluk dulu ya, misalnya hari ini apa bisa dijalanin, alhamdulillah. Mungkin itu ya Kang Denny, jadi pelan-pelan. Jadi kita juga harus memahami perasaan up and down-nya ya, naik turunnya. Yang utama buat kami adalah kecemasan, takut kanker itu hadir lagi, takut kita nggak bisa normal lagi hidupnya ya. Tapi tadi Ugi masih bisa kerja, alhamdulillah saya masih bisa praktek gitu kan, masih bisa dikasih kesempatan gitu loh untuk berbagi. Luar biasa. Itu Kang Denny ya. Kang Denny semangat, pokoknya kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi. Nah, untuk informasi Kang Denny ini, Kang Denny bisa menghubungi kemana nih kalau misalnya mau bergabung di Lovepink? Boleh untuk Kang Denny, boleh nanti hubungi aja ke nomor saya, ke nomor Ugi. Boleh, silahkan. Gak apa-apa nomornya di-share di radio. Ini yang denger cowok-cowok banyak loh. Udah kemana-mana nomornya. Udah kemana-mana, gak apa-apa. Boleh. Boleh Kang Denny, mangga. Ini kebetulan namanya Kang Denny. Jangan-jangan kamu yang nanya. Mangga di 0857 2004 5452. 0857 2004 5452. 5452. Silakan Kang Denny langsung hubungi, atau mungkin ada Instagramnya dari Lovepink atau dari Teh Ugi, Teh Susan, silakan. Boleh untuk mungkin dari Instagram Lovepinknya @Lovepink Indonesia. Lovepink Indonesia langsung. Yang untuk Korwil Bandung nggak ada? Belum ada. Jadi masih Jadi semuanya satu. Ya. Oke. Ada WhatsApp lagi yang masuk. Assalamualaikum teman Mara. Assalamualaikum teman Mara. Terima kasih sudah mengangkat informasi ini. Ini sangat yang dibutuhkan oleh kita semua para wanita. Cuman mau bilang semangat terus buat Pink Squad di Bandung dan Indonesia khususnya. Kita bisa mengubah keadaan selama ini, masih semangat dan mau berubah. Semangat ya untuk Lovepink. Wow. Terima kasih. Senang sekali. Keren. Nah, saya juga mau nanya nih. Kasih tahu dong alasannya kenapa harus bergabung. Jangan panjang-panjang, sedikit ya. Kenapa harus bergabung dengan Lovepink Indonesia? Mungkin 3-5 kata. Aduh. Kalau nggak lebih boleh. Kenapa harus bergabung? Karena bisa saling menguatkan ya, di dalam komunitas ini kita bisa saling menguatkan. Terus kita juga bisa ngerasa nggak sendirian, bahwa ada yang sesama yang merasakan gitu, sama-sama. Jadi kerasa energi supportnya gitu. Jadi ya bukan hanya dari keluarga, tapi ternyata dari teman-teman sesama pun ini membuat kita jadi lebih kuat ya. Oke. Nah, untuk Kang Denny atau mungkin teman-teman yang lagi dengerin, mungkin yang pengen nanya tapi sungkan, pengen tahu tapi takut, pengen nanya malu juga. Syaratnya apa sih untuk bisa bergabung di komunitas Lovepink ini selain memang penyintas? Kalau kami sih berharap tidak ada penambahan anggota ya Kang ya. Karena kan kalau ada penambahan anggota, maksudnya orang mau jadi member? Maksudnya definisinya tidak ada yang terpositif ya. Tapi saya sampai kaget kalau ada yang salah, tapi enggak. Tapi benar ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman yang memang sudah terdiagnosis kanker, tapi masih bingung nyari teman, nyari tempat yang nyaman, bisa gabung dengan kami. Kalau kita ada WA grupnya juga di Bandung, nyaman sekali ya untuk info. Di sini kita menjadi pasien yang cerdas ya Kang, berwawasan, nggak hanya katanya, tapi di Lovepink itu kita diberikan pemahaman tentang kanker payudara, pola hidup sehat. Dengan kita juga ada advisor medisnya, ada dokter pendamping, ada acara-acara webinar, seminar. Jadi tidak hanya kumpul-kumpulnya, tapi yang utama tadi supportnya itu terasa banget energinya. Betul. Tapi tadi manfaat lain yang utama untuk kita pola hidupnya, yang 3P tadi nih, di Lovepink kita banyak dapat ilmu, kita dapat banyak wawasan, dan tadi informasi yang asalnya katanya di situ kita punya dasar yang lebih ilmiah, lebih mendasar ya, untuk benar gitu. Masuk akal semuanya. Dan misalnya teman-teman yang lagi berjuang atau berobat, tahu ini
oh saya harus gini, medisnya normalnya seperti ini, langsung tadi ada pendampingan dokter betul. ya Kang ya. Jadi kalau kita bicara kenapa harus bergabung dengan Lovepink, kami merasakan seperti itu ya, yang udah kita jalanin. Oh, dari yang hanya tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh, ternyata enggak ya. Ternyata menikmati hidup aja gitu loh kan. Nggak yang makan mikir gitu, enggak. Tapi tadi tetap ya ada 3P, pola hidup, pola makan. Sekali lagi sosial medianya tadi di Lovepink Indonesia. Lovepink Indonesia. Kalau di Bandung sendiri belum ya? Belum. Oke. Tapi kalau misalnya mau nanya-nanya apa-apa daripada ke adminnya Lovepink, langsung ke Teh Ugi untuk yang di Bandung. 0857 2004 5452. 5452. Waduh, ini luar biasa. Kalau Teh Susan Instagramnya apa? Boleh di-share. Susan 008 nanti. Susan 008. Iya. Kalau Teh Ugi? Lugina Cita. Nah, boleh langsung juga teman Mara intip aja Instagramnya mereka. Kalau mau tanya-tanya DM boleh. Tadi nomor telepon udah diinfokan juga. Dan yang pasti ini menurut saya komunitas yang luar biasa. Selain komunitas yang maaf tidak menerima anggota, sebaiknya jangan masuk. Mungkin seperti itu ya. Karena kalau misalnya masuk berarti kan aduh bener kata Teh Susan tadi. Ini ada penyintas baru lagi nih. Sementara yang di dalamnya berharap udah dong jangan ada lagi gitu. Maksud dan tujuan komunitas ini kan mencegah jangan sampai. Lagi, makanya tadi ya Kang ya, visinya kita adalah mengurangi angka stadium lanjut di 2030. Oke, ntar bicara stadium lanjut itu ada tahapannya atau ada batas tengahnya tuh di mana? Kalau lanjut kan berarti udah melewati batas tengahnya. Berarti kita kalau bicara lanjut ada penyebaran ke organ lain ya Kang ya, metastasis gitu kan. Terus tadi kita tahu ada keterlibatan kelenjar getah bening. Nah, itu kan jadi itu menjadi satu acuan untuk bentuk untuk stadium dari pasien. Staging pasien kanker itu kan ada tahapan TNM-nya. Jadi memang ada tahapan-tahapan untuk besarnya, kemudian tadi organ terlibatnya, kemudian kelenjar getah bening yang adanya. Jadi itu staging atau tadi stadium ya. Kenapa sih harus di awal ya? Tadi kita bisa lebih dini untuk mengobatinya, lebih ke situ. Nah, itulah tujuannya ya Kang ya, visi-visinya kita ya. Aduh, luar biasa sekali nih Dokter Susan, Teh Ugi, terima kasih banyak ini. Mudah-mudahan saya ini bukan yang pertama, tapi bisa yang kedua, ketiga, karena informasi yang disampaikan ini sangat-sangat bermanfaat menurut saya. Karena saya tahu banget kondisi seperti ini. Dan mudah-mudahan di Lovepink bukan hanya Lovepink, mungkin nanti ada Love Black atau Love apa. Ini komunitas suami-suaminya yang istrinya penyintas. Nah, saya ingin bergabung juga tuh di situ. Kita ada caregiver untuk pendampingan caregiver di Lovepink itu. Jadi gimana? Kadang kita lupa ya untuk orang-orangnya yang pasti juga merasakan. Ada itu komunitasnya? Di kami ada untuk pendampingan caregiver. Jadi teman anggota keluarga yang memang untuk bisa saling bercerita ya. Itu kan pentingnya. Gimana nih kemarin istri gue kayak tadi ya, misalnya Kang Denny gimana. Nah tadi karena saya lihat Kang Denny ini, saya tahu banget perasaannya Kang Denny. Saya tahu kondisi itu. Dan mudah-mudahan Teh Susan, Teh Ugi bisa bantu saya, teman-teman di Lovepink Korwil Bandung mungkin ya. Ini siapa yang suami-suaminya ikut nganterin. Jangan duduk di samping, jangan nyebar, ngobrol lah kalian. Bikin sesuatu juga untuk nyemangatin istrinya, gimana caranya. Mungkin suami-suami ini bisa kumpul. Betul, itu kan bisa jadi sesuatu juga. Masukannya bagus sekali untuk program kami ya. Karena kadang kita lupa fokusnya sama pasiennya aja, fokusnya. Tapi benar-benar kemarin juga dari dokter untuk kejiwaan, ternyata kita perlu sekali untuk memberikan tadi satu komunitas atau kelompok yang mendampingi caregiver. Ya kayak tadi mamahnya, anak saya, pasti mereka punya luka juga ya Kang ya. Betul banget. Trauma kehilangan ya Kang ya. Karena kalau mau sedikit cerita, kadang-kadang si caregiver ini juga bisa down. Downnya tuh bisa yang kapanpun. Aduh, gitu. Betul. Tapi mau nggak mau orang kudu nunjukin kuat ya, siap gitu. Harus nggak boleh nunjukin sedih seperti yang tadi Teh Ugi bilang. Mamahnya juga pasti sakit sedih ngelihat anaknya, tapi saya harus menunjukkan. Padahal di belakang Ugi mungkin nangis, ya nggak sih? Karena kalau udah nih pasien pulang dari rumah sakit, peran dokter kan 30% ya. Yang di rumah tuh lebihnya tuh orang tadi, suami, ibu, anak, yang mereka tadi yang lebih susah adalah kalau dari dokter kejiwaan itu mereka memendam. Nggak mau menunjukkan
takutnya, nggak mau menunjukkan sedihnya di depan anaknya, yang atau tadi yang keluarganya yang lagi berobat. Padahal sebenarnya di dalamnya lebih, nah itulah. Itu yang bahaya malah. Itu yang sering menjadi depresi ya. Depresi Kang, ya. Dan jangan sampai itu malah jadi salah satu pemicu yang menyebabkan nauzubillah min dzalik bisa menjadi tadi ya faktor ya. Tapi tadi kita ada di sore hari ini pasti tadi ya membuka teman-teman tidak hanya untuk aware dan untuk tadi sadanisnya, tapi teman-teman keluarga support system nih ya Kang ya. Siap. Yang caregiver. Kang Denny nggak sendirian kok. Kalau udah cerita di sini, Kang Denny ada kok yang lain. Ada anak saya, ada mamahnya Ugi yang juga caregiver, yang juga support system gitu loh. Dan mereka bisa melewatinya. Jadi Kang Denny tadi buat istrinya terus memberikan semangat ya bahwa Kang Denny dan juga istrinya mungkin pelan-pelan untuk belajar sama-sama sama saya sama Ugi gitu ya, untuk yuk sama-sama yuk kita belajar lagi, ngelangkah lagi. Yuk pasti bisa. Semua pasti aman dan sehat insya Allah. Betul, amin. Sekali lagi Teh Dr. Susan terima kasih banyak. Teh Ugi terima kasih banyak. Mudah-mudahan program Love Pink ke depannya semakin lancar, semakin banyak kegiatan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kegiatan atau program yang tadi saya sampaikan bisa terlaksana. Ternyata itu sudah jadi bagian programnya juga. Untuk ke kecamatan, posyandu, puskesmas itu kecil-kecil, tapi karena banyak orang yang mohon maaf agak-agak di bawah itu juga yang nggak paham, yang nggak ngerti, yang awalnya takut, baiklah, nggak usah kumangkewe lah. Kadang itu yang ngeri ya. Iya Kang, sedikit berbagi Kang, yang kemarin kami kendala untuk men-screening ya pasien adalah ketakutan. Mendingan saya nggak tahu kata-kata itu ya. Tapi akhirnya kami datang ke rumah-rumah nih Kang, memberikan edukasi ke ibu-ibu langsung pengajian. Door to door. Tiba-tiba berikutnya berapa peserta Ugi dari Cibubur? 30 mau diperiksa tuh kan. Jadi langsung itu tujuan kami ya Kang ya. Terus, awalnya takut. Alhamdulillah tadi donatur, percaya nggak Kang, yang di Limijati itu support donatur dari Kang Arman Maulana dan teman-teman. Jadi nanti yang di Alisan mungkin dari teman-teman komunitas sepeda Zwifta. Wah jadi, luar biasa Kang Arman Maulana ini. Jadi terima kasih Kang Arman. Bandung ya. The best nih Kang Arman ya emang. Ya. Jadi bangga sekali ya Kang ya, dari Bandung untuk Bandung ya Kang ya. Betul. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sesuatu juga insya Allah nanti. Saya buat suami-suaminya aja nanti. Boleh, nanti kita adain acara pasti. Ya untuk caregivernya. Teh Susan sekali lagi terima kasih. Teh Ugi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Teman Mara, Love Pink, kita doakan semoga program-programnya lancar, jalan semuanya. Saya sampai serak nih, agak-agak semangat lah pokoknya untuk semua penyintas dan semua caregiver juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.